mengingat waktu yang sudah malam dan mungkin untuk memberikan peluang pada hadirin untuk bertanya, saya kira saya tidak akan berbicara panjang lebar, mungkin akan langsung serahkan dengan kepada Pak Ustadz Cahyadi. Namun sebelumnya saya perlu bacakan mengenai biodata Pak Ustadz Cahyadi. Pak Ustadz Cahyadi, nama lengkap Pak Ustadz Cahyadi Sakaryawan, lahir di Karanganyar 11 Desember 1965. Menikah dengan Ibu Ida Nur Laila dan dikaruniai 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Itu Aska Amalina, lahir 92, Atina Sabila Khadijah, lahir 93, Ahmad Marwan Hadis, 96, Kuni Hamda Abida, 98, Tihya Khalifah, 2001, dan terakhir Revolusi Kolba Kaumi, terakhir tahun 2007. Kalau ada yang mau main ke Bantul, rumahnya adalah di Mertosanan, Kulon, RT 2, Potorono, Banguntapan, Bantul. Pendidikan beliau adalah S1 UGM, Fakultas Farmasi, lulus tahun 95. Kemudian pendidikan profesi apoteker tahun 96. Organisasi yang diikuti beliau saya kira banyak, cuma di sini mungkin sebutan 3, yaitu Penasehat Forum Lingkar Pena, CIY, Jakarta, Staf Ahli Lembaga Psikologi Terapan Cahaya Umat, Direktur Jogja Family Center. Pekerjaan beliau adalah sebagai penulis dan senior editor di Era Intermedia. Beliau ini sangat produktif, sudah 32 buku ditulis, 7 diantara yang mungkin perlu saya sebutkan adalah Pernik-pernik Rumah Tangga Islami, terbitan Era Intermedia, kemudian Di Jalan Dakwah Aku Menikah, juga terbitan Era Intermedia. Yang ketiga, Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga Kita, juga Intermedia. Kira judulnya sangat menarik semuanya. Dan Izinkan Aku Meminangmu. Yang kelima, Di Jalan Dakwah Tugape Sakinah. 6, Menjadi Pasangan Paling Berbahagia, penerbit As-Samir. Dan yang terakhir ini yang baru ya, Bahagiakan Diri dengan Satu Istri. Ya, mungkin ini akan menghiasi materi seminar pada hari ini. Mungkin saya langsung saja serahkan kepada Ustadz Pak Cahyadi untuk menyampaikan seminar rancangan topik keluarga sakinah dengan tema tips dan trik membangun keluarga Islami yang cerdas, harmoni dan berbahagia. Pada Pak Ustadz Cahyadi Sakaryawan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pak Ali, moderator yang saya hormati, Mas Tamam yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT yang hadir dalam kesempatan kali ini, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, baik yang sudah ingin maupun belum. Dalam kesempatan malam hari ini saya doakan mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah, saya doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Saya ajak untuk memperbanyak istighfar bagi yang belum berumah tangga. Dan sekalian, tip and trick Pak Tamam ya. Tip and trick ya, jadi temanya itu menggelitik gitu. Saya akan ngajak dulu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ikhwan dan akhwat untuk memahami. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka selalu saja kita diorientasikan untuk
mengetahui atau untuk mengarahkan ya keluarga itu, seperti tadi saya sampaikan, agar keluarga itu menjadi keluarga yang ketika istilahnya sakinah, kemudian ada mawadah dan ada rahmah. Ini taskunu ilaiha. Ini ketika Allah gambarkan kepada kita wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesarannya itu Allah ciptakan dari jenis kita sendiri itu azwaja, pasangan. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebagai pasangan gitu ya. Makanya kalau kita katakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Jadi laki-laki itu pasangan jenisnya perempuan, perempuan itu pasangan jenisnya laki-laki, bukan lawan jenis. Karena Allah ciptakan berpasangan, bukan berlawanan. Jadi salah kalau kita katakan itu lawan jenis, bukan. Etika interaksi dengan lawan jenis salah, dengan pasangan jenis, bukan lawan jenis. Kita diciptakan oleh Allah tidak untuk berlawanan, tapi untuk berpasangan. Jadi setelah diciptakan berpasangan, azwaja itu pasangan ya. Jadi laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Untuk apa kemudian berpasangan ini? Litaskunu ilaiha, agar sebagian yang menjadi cenderung kepada sebagian yang lainnya. Satu pihak memiliki kecenderungan, rasa sakinah, ketentraman, rasa nyaman gitu kepada yang lainnya. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Oleh karena itu, sakinah itu Allah berikan kepada mereka yang sudah berkeluarga, karena sudah ada pasangannya. Bagi yang belum itu gelisah, bukan sakinah. Kalau kemudian kita melihat, setelah keluarga ini dibentuk, Allah berikan rasa sakinah itu sebagai satu suasana dalam keluarga itu. Kemudian Allah memberikan satu tambahan, wa ja'ala bainakum, kami jadikan di antara mereka itu mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah. Ada Mbak Mawaddah dan ada Mbak Rahmah di sini ya. Jadi kita kalau mencari definisi yang pas tentang mawaddah, bukan definisi, padanan kata yang tepat ya, kita akan kesulitan. Misalnya, apakah mawaddah itu cinta, lalu rahmah itu kasih? Apakah mawaddah itu kasih, lalu rahmah itu sayang, misalnya gitu. Nggak ada yang tepat. Kalau dicari padanan kata yang satu kata gitu, untuk menggambarkan mawaddah itu apa, rahmah itu apa. Makanya nggak usah diterjemahkan. Kita tidak perlu menerjemahkan mawaddah dan rahmah itu dalam bahasa Indonesia, tapi kita sebut saja mawaddah dan rahmah gitu, yang penting mengetahui artinya. Jadi mawaddah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah perasaan cinta dan kasih atau perasaan sayang gitu, yang muncul karena adanya sebab-sebab tertentu. Itu mawaddah. Kalau rahmah, itu perasaan cinta, kasih, sayang, yang munculnya itu di luar batas-batas sebab. Nah, itu bedanya ya. Misalnya begini, ini yang mas-mas yang laki-laki ini masih ada yang belum menikah? Masih ada ya? Mbak-mbak masih ada yang belum menikah? Ada, istighfar ya, sering-sering ya. Jadi, yang belum menikah ini misalnya ditanya, suatu saat ini sudah merencanakan menikah. Terus, yang seorang laki-laki memilih pasangan seorang wanita, kemudian ditanyakan kepada laki-laki ini, kenapa sih kamu memilih wanita yang itu? Kenapa tidak memilih yang lainnya gitu? Misalnya dia menjawab, karena dia cantik, karena dia pinter, karena dia seksi, karena dia kaya, misalnya gitu ya. Nah, perasaan seperti itu, bahwa dia mencintai, dia senang, dia tertarik itu karena cantik, karena pinter, karena ini, karena itu yang namanya mawaddah. Kemudian si ahwatnya, yang wanita ditanya, kenapa sih kamu mau menikah dengan laki-laki itu gitu? Kenapa tidak dengan yang lainnya gitu? Karena dia cakep gitu, karena dia kaya gitu, karena dia pandai gitu ya. Nah, itu yang namanya mawaddah. Jadi ada karena itu ya. Munculnya karena satu sebab tertentu. Sedangkan rahmah itu sebuah perasaan kasih sayang yang munculnya itu di luar batas-batas sebab. Itu misalnya suami istri ini sudah sama-sama tua gitu, jadi sudah menjadi kakek nenek, umurnya kakek sudah 85 tahun, umurnya nenek sudah 80 tahun gitu ya. Mereka masih menjadi satu keluarga yang harmonis, saling mencintai gitu, kuat ikatan kecintaan di antara mereka. Lalu kita tanya kepada kakek, kenapa sih masih mencintai nenek gitu? Karena nenek itu seksi, nggak mungkin kan? Nenek kenapa sih masih sangat sayang sama kakek? Karena kakek itu maco, nggak mungkin. Kakek itu jantan, nggak mungkin gitu. Jadi yang kemudian terjadi ketika kita tanyakan kakek kenapa masih cinta nenek, nenek kenapa masih cinta kakek, itu mereka sudah tidak bisa untuk memberikan definisi dengan sebab-sebab gitu ya, karena rasa mereka itu sudah berada di luar batas-batas sebab. Itu yang namanya rahmah, seperti itu. Jadi kalau ada bapak, ada ibu, ya suami istri,
Taruhlah misalnya punya 2 anak. Lalu anak pertama ini pinter, nurut, soleh, rajin gitu ya, nggak pernah bantah orang tuanya gitu. Anak kedua itu nakal misalnya gitu, nggak nurut, kemudian suka bandel dan seterusnya gitu. Lalu secara manusiawi, si ibu misalnya, itu lebih suka kepada anak pertama daripada anak kedua. Perasaannya lebih sayang, lebih besar sayangnya kepada anak pertama daripada anak kedua. Ketika ditanya, kenapa ibu bisa begitu perasaannya? Karena anak pertama itu saya tuh nurut gitu. Anak pertama saya itu pinter gitu. Anak pertama saya itu rajin gitu. Ibadah nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa. Anak kedua saya itu bandel, nggak mau ibadah, bantah melulu segala macam. Itu namanya mawaddah. Sebuah perasaan munculnya itu karena sebab tertentu. Tapi suatu saat ketika anak ini sudah pada gede, anak yang kedua yang nakal itu dia terlibat dalam perkelahian pelajar gitu ya, kalau di Jakarta itu banyak tawuran gitu. Kemudian dipukuli sama teman-temannya sampai kemudian dia berdarah-darah, kemudian karena tawuran itu kemudian ditangkap polisi, dibawa ke kantor polisi, dimasukkan sel gitu, ditahan di kantor polisi. Lalu kemudian bapak ibunya ditelepon oleh polisi itu, anak bapak ditahan di sini karena terlibat perkelahian pelajar. Mohon bapak dan ibu datang, akan kami minta keterangan gitu. Waktu ditelepon itu marah sekali kan orang tuanya gitu ya. Jadi dia jengkel, malu, marah, bercampur jadi satu gitu. Kalau anak yang pertama itu misalnya orang tuanya ditelepon oleh kepala sekolah, bapak ibunya diundang untuk mendapatkan penghargaan gitu. Ini anak keduanya itu bapaknya ditelepon karena anaknya kena urusan dengan polisi gitu, jadi marah dan jengkelnya luar biasa. Dengan perasaan yang marah, dia datang juga ke kantor polisi, nanti saya pukul anak saya gitu, malu-maluin orang tua segala macam gitu. Setelah kemudian datang ke kantor polisi, ditunjukin tuh anak bapak, anak ibu lagi di sel gitu ya. Si ibu ini kemudian ngelihat, nengok anaknya terduduk lunglai di sel itu, wajahnya lebam-lebam, nggak berdaya gitu ya. Terus dia diam saja di situ gitu kan. Ibu yang tadinya marah dan jengkel sekali gitu ngelihat anaknya kayak begitu, muncullah perasaannya. Dia bilang, kayak apapun kondisimu, kamu adalah anakku. Ini yang namanya rahmah. Makanya dalam rumah tangga itu, sakinahnya itu menjadi satu suasana umum di dalam kehidupan kita. Kemudian ada mawaddah dan rahmah, itu dua-duanya harus dimunculkan, karena kalau mawaddah sebabnya bisa hilang ya. Mas-mas yang laki-laki ini, yang ikhwan kalau nikah karena calonnya itu cantik, ketahuilah cantik itu hanya sebatas kulit ari ya, sebatas kulit itu. Kalau karena satu kecelakaan wajahnya itu kena aspal begitu, hilang, mengelupas gitu, mana yang cantik gitu? Anda ingat kisah di Indonesia yang wajahnya disiram dengan air keras, face off, wajahnya dikelupas, ngeri sekali kan bentuk wajahnya itu. Jadi cantik itu cuma sebatas itu. Jadi kalau menikah itu semata-mata karena cantik, cantik itu bisa hilang. Mbak-mbak itu kalau menikah dengan yang laki-laki karena cakep gitu, cakep itu bisa hilang. Yang semula kumisnya penuh sekarang tinggal separuh gitu, itu bisa hilang karena faktor cakep itu cuma sebatas kulit itu. Makanya sering ada yang mengatakan yang penting itu kepribadian. Maksudnya mobil pribadi, rumah pribadi gitu ya, rekening pribadi gitu. Bukan itu saja, tapi kepribadian saksian, kejiwaan. Nah, jadi orientasi kita di sini membentuk keluarga itu, di antara yang Allah arahkan kepada kita adalah agar kita, kenapa sih berumah tangga, kenapa sih menikah? Supaya muncul sakinah itu. Ada saatnya kita pulang ke rumah itu merasa nyaman sekali gitu ya. Kalau tidak ada keluarga, itu kemana kita kembali gitu. Jadi kalau tidak ada istri, tidak ada suami, kemana kita kembali? Tidak ada. Kembali ke teman-teman kos-kosan laki-laki semua gitu. Sama-sama gelisah gitu, sama-sama bingung gitu. Jadi tidak ada sakinah di situ gitu ya. Nah baik, jadi lalu kemudian pertanyaannya, dan apa tipsnya, apa triknya agar kemudian kita bisa menghadirkan satu suasana keluarga yang sakinah seperti ini, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang nyaman seperti ini. Gimana caranya? Tentu ada banyak cara, tapi dalam kesempatan kali ini izinkan saya mengajukan 2 saja untuk menjadi bahan diskusi kita. Yang pertama adalah yang terkait dengan bagaimana kita memiliki pemahaman yang benar tentang beberapa aspek dalam rumah tangga. Saya spesifikkan pemahaman di sini lebih khusus lagi adalah yang terkait dengan bagaimana kita mampu menata peran. Persepsi kita tentang penataan peran di dalam kehidupan rumah tangga. Ini kalau belum rumah tangga ya. Di antara hal yang penting untuk materi dialog, istilahnya ta'aruf ya. Ta'aruf itu penting sebelum Anda memutuskan untuk menikah.
Jadi seorang laki-laki mau menikah dengan seorang wanita gitu, sudah saling ada kecenderungan, ada ketertarikan gitu. Lalu kemudian yang diperlukan waktu itu adalah ta'aruf. Jadi ta'aruf itu laki-laki ini dan perempuan ini yang mau melakukan pernikahan itu, mereka mendialogkan berbagai macam hal supaya kemudian terjadi perasaan yang nyaman pada keduanya itu, bahwa saya sudah mengerti Anda sudah mengerti saya, dan kita memang sudah memiliki kesamaan kesamaan pandangan untuk kemudian kita bisa meneruskan hubungan ini ke tingkat pernikahan. Nah, apa yang diobrolkan waktu ta'aruf itu ya? Banyak, tapi diantaranya yang penting, terutama bagi yang wanita yang belum menikah, saya ingatkan kepada Anda, kalau nanti ta'aruf itu tanyakan kepada calon suami tentang bagaimanakah persepsi calon suami Anda itu nanti tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Tanyakan. Kita itu hidup relatif dalam satu suasana. Kalau Anda kuliah S2 di sini, Anda kuliah S3 di sini. Tapi ketika urusannya menikah, seringkali, atau ketika urusannya dengan rumah tangga, seringkali rumah tangga kita itu tidak seilmiah tingkat pendidikan Anda gitu. Jadi Anda sudah belajar gitu ya, jauh-jauh belajarnya di sini gitu. Tapi ketika berumah tangga itu, yang terjadi rumah tangga kita itu turunnya sangat tradisional. Jadi tidak menunjukkan bahwa Anda itu mengalami sebuah pembelajaran yang tinggi gitu. Contohnya apa? Bagaimana menata peran? Menata peran itu yang sering terjadi dalam rumah tangga kita pada umumnya adalah, ya begitulah. Jadi begini, penataan peran yang sangat tradisional. Begitulah biasanya orang berkeluarga. Nah, kira-kira gitu ya. Begitulah biasanya orang berumah tangga. Ya, perempuan itu di rumah memasak, mencuci baju, menyetrika, bersih-bersih rumah gitu. Biasanya begitulah perempuan. Biasanya begitulah laki-laki kalau di rumah tangga itu, dia sebagai suami itu kemudian dia harus mencari nafkah, dia harus bekerja dan seterusnya. Biasanya gitu ya. Nah, kalau kemudian tidak pernah disepakati seperti ini, nanti ada satu konflik yang tidak mengenakkan dalam rumah tangga. Saya tadi dikenalkan, saya Direktur Jogja Family Center. Saya seorang konsultan, 10 tahun saya menjadi konsultan rumah tangga. Sudah cukup banyak pengalaman saya terkait dengan kasus-kasus rumah tangga. Makanya kalau urusan seperti ini, percaya aja sama saya. Anda belum punya banyak pengalaman. Saya 10 tahun ngurusi urusan-urusan orang. Nggak enaknya ke saya, kalau enak mereka rasakan sendiri kan. Jadi begitu ada masalah ke saya gitu. Kalau mereka lagi sering-sering nggak pernah nengok-nengok saya kan. Jadi di antara contoh-contoh dalam konteks seperti ini tuh, tentang pembagian peran itu ya, keluarga itu baru berjalan 3 bulan. Jadi keluarga itu baru saja, ya menikah baru 3 bulan. Datang ke rumah itu dalam kondisi berantem gitu ya. Jogja Family Center itu dalam kondisi berantem, hebat berantemnya mereka itu. Gara-gara sang istri ini mendapatkan beasiswa untuk belajar ke salah satu negara di Eropa. Jadi dia dapat beasiswa S2 dan S3 ke Eropa. Suaminya itu dia pegawai negeri di Jogja. Kemudian istrinya ini mengadukan, dia sampaikan, saya keterima dan saya akan berangkat. Ini sudah cita-cita saya sejak saya kuliah S1 dulu gitu. Suaminya katakan, kamu istri saya dan saya pegawai negeri di sini, nggak mungkin saya kemudian ikut kamu. Jadi kalau kamu meninggalkan saya, itu artinya ngapain kita hidup berumah tangga, ngapain kemarin kita menikah kalau kemudian ternyata kamu tinggalkan saya gitu. Kamu nggak boleh berangkat. Suami melarang istrinya untuk berangkat karena suaminya keberatan kalau kemudian dia ditinggal sendirian. Sementara istrinya, sejak sebelum kenal kamu, saya sudah mengajukan diri untuk kemudian mendapatkan beasiswa ini. Dan baru ada pengumuman sekarang. Lalu mereka berantem, kata suami itu, kenapa kamu tidak ngomong dari dulu-dulu kalau kamu mendaftarkan ini gitu. Dan itulah menjadi awal berantemnya mereka. Akhirnya ketika datang ke Jogja Family Center itu, mereka ini ya, padahal pengantin baru 3 bulan gitu. Yang laki-laki naik motor sendiri, yang perempuan naik motor sendiri gitu. Heboh banget di rumah saya itu, wajahnya tegang-tegang begitu dan saling tuding-menuding di depan saya gitu. Aku sudah begini kan gak nyaman. Coba, seandainya waktu ta'aruf itu kemudian ditanyakan, contoh pertanyaannya begini, bagi yang para wanita yang nanti kalau dialog itu diantara bagaimana kita nanti dalam kehidupan rumah tangga kalau menikah, kita membagi peran dalam rumah tangga. Bagaimana menurut kamu pembagian peran dalam rumah tangga?
boleh enggak? Nah pertanyaannya, boleh enggak kalau nanti saya sudah menikah dengan kamu, saya nanti meneruskan kuliah lagi S3 di luar negeri? Boleh enggak kalau nanti aku bekerja di sektor publik di mana? Boleh enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sesuatu yang perlu disepakati dari awal supaya kemudian ketika nanti dalam kehidupan rumah tangga perkara seperti ini nggak muncul menjadi bahan perdebatan. Saya pernah menemani seorang akhwat, seorang muslimah yang akan ta'aruf dengan seorang laki-laki. Mereka akan memutuskan menikah, lalu sebelumnya mereka ta'aruf. Mereka minta saya menemani ta'arufnya, saya temani gitu, dan saya merasa sangat senang dengan ta'aruf mereka itu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak menyangka akan muncul ya dari si akhwat ini. Di antaranya pertanyaan tentang pembagian peran ini itu karena memang jelas sampaikan, nanti tolong kita ditanyakan. Akhirnya mereka mendialogkan tentang itu, pertanyaan tentang pembagian peran. Yang kedua itu, dia awal ini sampai bertanya tentang hal-hal yang detail. Misalnya begini, kamu pernah marah enggak? Gitu. Katanya kepada si laki-lakinya, pernah kamu marah. Kalau kamu marah itu, pernah enggak kamu mukuli orang gitu? Karena kamu marah gitu. Kata yang laki-laki ini, enggak, aku enggak pernah mukul orang gitu. Terus kalau kamu marah maksimal itu seperti apa? Ini pertanyaan si Ahwat ini ya. Nah saya senang sekali dengan pertanyaan ini, karena itu detail. So, karena belum banyak kenal, itu kan misalnya jawabannya, iya memang saya suka marah. Terima kasih. Apakah kamu pernah mukul? Iya, saya pernah mukul. Kalau saya marah, saya selalu mukul. Kalau jawabannya begitu ya, itu kan berarti si Ahmad ini perlu siap-siap nanti kalau dari istrinya, begitu suaminya marah, itu kan siap-siap dipukul kan. Jadi kan kalau suasana seperti ini sudah diketahui dari awal, itu menjadi bahan pertimbangan. Mau enggak punya suami tukang pukul gitu. Jadi itu akan menjadi satu faktor untuk mengatakan saya siap menjadi istri kamu, dengan resiko wajah saya nanti lebam-lebam gitu, ataukah kemudian saya tidak siap menjadi istri kamu. Termasuk juga dalam contoh ini tadi yang saya ceritakan itu, yang menyebabkan akhirnya mereka tidak jadi menikah, mereka sudah taruh tapi akhirnya nggak jadi meneruskan ke jenjang pernikahan adalah ketika si Awatir mengatakan, saya berencana untuk nanti meneruskan S2 dan S3 ke luar negeri. Saya sudah mengajukan beasiswa untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kata suaminya, saya lagi merintis usaha di sini, nggak mungkin saya tinggalkan untuk mengikuti kamu. Sementara kalau saya tidak ikut, kamu keluar negeri, ngapain kita menikah? Kita berpisah lagi, ngapain kita menikah? Gitu. Memang beda ya, kalau orang nikahnya sudah lama tuh pisah begitu, itu ada, ya mungkin ada toleransi sedikit. Tapi kalau barusan menikah tuh langsung pisah itu, terus ngapain kalau begitu kemarin menikah itu? Akhirnya kemudian kata si suaminya, bisa enggak kamu ubah supaya kamu itu kuliahnya itu enggak usah keluar negeri, dalam negeri saja, di sini saja, sehingga kita tetap bisa bersama-sama. Enggak bisa, saya sudah terlanjur mengajukan proposal ini dan kemudian saya punya harapan besar akan diterima gitu. Mereka tidak ketemu di situ. Akhirnya kemudian kesimpulannya ternyata memang kita nggak bisa menikah karena yang perempuan ini saya harus keluar negeri, kemudian yang laki-laki ini kamu nggak boleh keluar negeri, nggak jadi menikah. Jadi ketika diputuskan akhirnya nggak jadi menikah, kan nggak ada berantemnya. Kalau ini tadi belum ada pembicaraan apa-apa, ngerti-ngerti kemudian sudah berumah tangga, tahu-tahu kemudian ada kondisi kayak begitu, yang perempuan ngotot harus berangkat keluar negeri, yang laki-laki ngotot nggak boleh berangkat keluar negeri, dampaknya bukan berantem gitu kan. Nah dalam konteks seperti ini, tentang pembagian peran ini penting didialogkan sejak sebelum nikah, karena ada kondisi-kondisi di mana laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu ketika mereka berkeluarga itu seringkali menuruti kondisi-kondisi yang bersifat sangat kultural dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi begini, penataan peran ya, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam Islam itu kita mengenal ada dua jenis peran dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, peran yang ditetapkan oleh syariat kepada laki-laki dan kepada perempuan. Yang kedua adalah peran yang tidak ditetapkan secara pasti dengan dalil yang pasti di dalam syariat. Jadi untuk yang jenis yang pertama ini, peran yang telah ditetapkan itu, maka kewajiban kita adalah kita tinggal mengaplikasikan, gitu ya. Kalau peran itu sudah ditentukan dalam Islam, kita tinggal mengaplikasikan. Contoh misalnya, peran yang sudah ditetapkan oleh Allah itu misalnya laki-laki itu ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam rumah tangga. Jadi ketika kemudian laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga, ini sebagai sesuatu yang Allah telah tetapkan, ya sudah, ini tinggal dijalankan gitu ya. Karena Allah sudah menggariskan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah menetapkan? Sesungguhnya logikanya sederhana saja ya, nggak usah dipikir kelewat jelimet urusan seperti ini. Begini,
Kalau misalnya kita menggunakan logika demokrasi, misalnya diserahkan, silakan kalian laki-laki dan perempuan kalau menikah itu silakan dipilih sendiri siapa pemimpinnya gitu. Lalu kemudian menggunakan logika demokrasi, ayo sekarang kita musyawarah dulu, mencapai mufakat gitu. Itu kalau kemudian mereka bisa mencapai mufakat, no problem dengan keluarganya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang laki-lakinya pengen jadi pemimpin, istrinya juga pengen jadi pemimpin, aku saja yang jadi pemimpin karena aku laki-laki. Kata istrinya, jangan kamu yang pemimpin, walaupun kamu laki-laki nggak bisa mimpin, aku yang harus memimpin gitu. Akhirnya mereka berantem tentang siapa yang harus menjadi pemimpin. Suami yang ngotot, istri yang ngotot. Ketika voting, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang kan? Karena cuma 2 orang. Sama ketika nggak ada yang mau jadi pemimpin, sudahlah kamu aja yang jadi pemimpin, walaupun saya laki-laki tapi nilainya ketika bilang lebih bagusan kamu daripada aku gitu. Nggak enak aku kalau mimpin kamu gitu. Kata perempuan, oh jangan aku yang jadi pemimpin, masa aku perempuan memimpin gitu. Nggak ada yang mau, kalaupun voting nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi karena keluarga itu yang mendirikan cuma 2 orang, laki-laki dan perempuan, maka perlu ditunjuk siapa yang memimpin supaya nggak ribut di antara mereka. Itu aja, sederhana, nggak usah mikir kenapa sih Allah itu milih laki-laki, nggak usah begitu-begitu lah, ya. Jadi untuk urusan seperti ini itu sederhana saja mikir kita itu bahwa Allah menunjuk laki-laki itu pemimpin dalam kehidupan rumah tangga kita, karena memang kalau nggak ditunjuk siapa yang menjadi pemimpin gitu, itu repot. Pilihlah pemimpin yang paling baik di antara suami dan istri. Nah ini pun kan repot ya. Menentukan siapa yang paling baik di antara suami dan istri. Ini pun kriterianya apa gitu. Ketika mereka baru saja bertemu untuk menikah itu ribut lagi, berantem gitu. Sudah kita terima. Laki-laki sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Ini peran yang telah Allah tetapkan. Jadi qawam ya. Mas. Qawam. Qawam itu artinya pemimpin yang harus memberikan contoh keteladanan. Jadi kalau misalnya pemimpin itu kan kadang-kadang begini, saya tuh kalau mengikuti pengajian tradisional kalau di Indonesia itu ada misalnya pas acara-acara resepsi pernikahan gitu, biasanya ada pengajian gitu, itu kadang-kadang muncul ungkapan-ungkapan yang unik gitu, misalnya gitu, istri itu harus berdandan yang cantik untuk suaminya, jangan dia itu berdandan kalau dia pas pergi keluar, sehingga yang menikmati kecantikannya itu orang lain gitu. Sementara kalau di rumah itu bau terasi, bau bawang, bau sapi, segala macam gitu. Sehingga suaminya tidak menikmati kecantikan istrinya. Dia berdandan ketika keluar, yang menikmati kecantikannya orang lain. Nah, ungkapan seperti ini boleh-boleh saja gitu. Cuman ketika saya mendengarkan itu, saya itu merasa unik itu ketika si Ustadz ini, setelah dia bilang begitu, dia menambahkan lagi. Makanya wajar kalau para suami itu pada banyak selingkuh, karena istrinya itu kalau di rumah itu nggak berdandan untuk suaminya gitu. Nah kan itu di forum pengajian umum gitu ya. Setelah selesai dia itu bicara itu, saya dekatin Pak Ustadznya itu, saya bilang begini, Anda tadi itu kok ngomong ringan saja gitu. Saya bilang gitu, bahwa Anda mengatakan wajar suami selingkuh loh. Kok wajar itu loh, saya bilang gitu ya. Kok wajar itu loh, wajar suami selingkuh. Ini kan tidak wajar, saya bilang itu kan salah. Yang salah suaminya, ya, yang selingkuh itu suaminya, tapi yang disalahkan ternyata adalah istrinya, gara-gara istrinya tidak mau berdandan di rumah. Saya tanya begini, yang menjadi pemimpin, yang menjadi kawan dalam rumah tangga itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki. Kalau memang laki-laki itu menghendaki istrinya berdandan, sebagai pemimpin, dia harus memberikan contoh terlebih dulu. Pemimpin itu artinya memberikan contoh. Kalau ingin istrinya berdandan, dia harus berdandan dulu untuk istrinya di rumah gitu. Jangan sampai kemudian dia tidak pernah berdandan di rumah, dia nggak pernah rapi di rumah, tapi dia menuntut istrinya berdandan dan rapi di rumah. Itu nggak memberi contoh. Yang namanya pemimpin itu kasih contoh duluan. Imam Ahmad mengatakan, saya suka berdandan untuk istri saya, sebagaimana saya suka istri saya berdandan untuk saya gitu. Nah, jadi memberi contoh duluan gitu. Kalau kita ingin istrinya cantik di rumah, suaminya harus ganteng dulu di rumah. Nah, kalau orang kampung di kampung-kampung di Indonesia itu ya, itu kan suaminya itu kadang-kadang nggak berdandan sama sekali, pakai sarung gitu aja di rumah itu, nggak pakai baju, sarungnya dilinting-linting terus ke atas, tambah lama tambah ke atas begitu kan. Sudah begitu bau karena Indonesia panas begitu kan, musim panas, bau, nggak mandi-mandi gitu. Sementara kemudian dia menuntut istrinya harus cantik, harus rapi, harus wangi. Loh gimana contohnya saya kayak begitu kok? Kawamnya itu kayak begitu, gimana kemudian yang dipimpin itu disuruh memberikan sesuatu yang lebih baik daripada dia gitu. Jadi kawam ya, Anda itu laki-laki itu kawam. Ini yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang kedua, bima fadlallahu ba'dum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Infak, nafkah. Jadi seluruh konsekuensi ekonomi yang muncul akibat pernikahan itu Allah bebankan kepada laki-laki.
begitu Anda menikah, semua konsekuensi ekonomi yang muncul akibat pernikahan itu adalah tanggung jawab laki-laki. Itu hukum asalnya. Hukum asal itu bisa berubah dengan kesepakatan yang disepakati mereka. Contoh begini. Jadi kalau Anda menikah, istrinya masih kuliah, berarti biaya kuliah pada suami iya, karena itu biaya yang ditanggung akibat pernikahan itu sendiri. Pengen istrinya kuliah selesai, ya berarti tanggung jawab suami untuk menyelesaikan kuliah istrinya itu, termasuk biayanya. Bagaimana kalau kemudian ternyata suami tidak mampu dan ternyata istri punya sumber dana yang lainnya, misalnya orang tua atau beasiswa atau yang lainnya, nah itu no problem gitu ya. Tapi tanggung jawab pertama kali adalah suami gitu. Nah jadi ini peran yang telah Allah tetapkan, nafkah itu wajib suami memberi nafkah kepada keluarganya. Bedanya begini, karena ini kewajiban, kalau laki-laki tidak bekerja mencari nafkah berdosa dia. Tapi kalau perempuan tidak bekerja mencari nafkah, dia tidak berdosa, karena bukan kewajiban perempuan. Kalau perempuan bekerja mencari nafkah, alhamdulillah itu kebaikan kaum perempuan untuk membantu suaminya. Jadi yang menjadi wajib itu adalah kaum laki-laki. Nah dalam konteks seperti ini yang Allah tetapkan. Pada laki-laki itu ada konsekuensi, ada peran kepemimpinan dan ada peran untuk mencari nafkah. Nah, jadi kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang menyakitkan menurut saya gitu ya. Dan itu saya ceritakan di buku Bahagiakan Diri dengan Satu Istri itu. Itu ada suami nggak bekerja, nggak mencari nafkah gitu. Hidupnya itu numpang istri. Sudah begitu istrinya hamil, kemudian melahirkan anak kedua pada waktu itu, padahal hidupnya suami itu numpang istrinya gitu, dia nggak bekerja. Ketika istrinya itu melahirkan anak kedua, itu dia lagi akan nikah dengan istri keduanya gitu loh. Aku bayangkan orang ini perasaannya gimana gitu ya. Sudah dia tuh hidupnya saja nggak bekerja loh, nggak mencari nafkah loh, dia tuh nggak punya uang loh. Dia tuh hidupnya selama ini numpang istri pertamanya loh, numpang istrinya hidupnya. Istri yang melahirkan malah dia tuh akan nikah dengan istri keduanya gitu. Jadi saya bayangkan orang nggak punya perasaan seperti itu ya. Sudah dia itu berdosa kan, dia itu kan dosa permanen tuh, nggak menafkahi istrinya. Istrinya baik banget tuh, nafkahi suaminya. Tapi suami itu dosa permanen selama itu, karena kemudian dia tidak pernah bekerja untuk mencari nafkah untuk menghidupi suaminya itu, menghidupi istrinya. Sementara malah menikah lagi, nah ini kan kondisi yang luar biasa, yang menurut saya itu ya kurang ajar ya. Jadi mestinya dia itu kan memperbaiki diri dulu, kemudian dia itu melakukan usaha untuk mencari nafkah, bisa menghidupi istri, dan seterusnya gitu. Jadi tidak kemudian justru mencari jalan yang senangnya sendiri gitu. Nah dalam konteks seperti ini dua peran yang Allah tetapkan bagi laki-laki. Lalu kalau bagi kaum perempuan, itu ada kewajiban yang istilah para ulama itu kewajiban fitrah, karena menyangkut organ reproduksi kaum perempuan, yaitu kewajiban untuk hamil dan melahirkan. Hamil dan melahirkan, karena itu nggak bisa digantikan oleh laki-laki. Jadi itu hanya perempuan yang bisa melakukannya gitu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita bahwa yang namanya hamil dan melahirkan itu adalah kewajiban kaum perempuan, walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai misalnya berapa kali mereka harus hamil gitu. Tapi bahwa itu mesti perempuan gitu ya, bukan laki-laki, itu tidak ada beda pendapat. Tetapi ketika menyusui, para ulama kita berbeda pendapat, menyusui itu kewajiban siapa? Kalau hamil dan melahirkan nggak ada beda pendapat. Semua sepakat itu kewajiban kaum perempuan. Tapi ketika menyusui, para ulama kita berbeda pendapat, itu kewajiban suami atau kewajiban istri untuk menyusui anak itu. Sebagian ulama mengatakan itu kewajiban istri, karena yang bisa menyusui itu adalah kaum perempuan. Tapi sebagian yang lain, ulama kita mengatakan itu kewajiban suami menyusui anak itu. Karena suatu kondisi istri itu nggak bisa atau tidak mau menyusui anaknya, suami ini wajib untuk mencarikan ibu susu. Kalau di zaman Nabi SAW dulu, Nabi nggak disusui oleh dia sendiri ya, Nabi disusui oleh ibu susu. Pada zaman itu ada sekelompok perempuan yang mencari nafkah dengan jalan menyusui anaknya orang lain. Maka dalam Islam dikenal ada hukum saudara sepersusuan. Itu gara-gara ada ibu-ibu yang menyusui anaknya orang lain. Sehingga kemudian hukum anak yang disusui ini itu menjadi saudaraan dengan anak kandung dari ibu susu tadi itu gitu. Nah, suami itu kemudian berkewajiban untuk mencarikan, ya kalau waktu itu ibu susu gitu. Sehingga kemudian suami ini membayar ibu susu itu untuk menyusui anaknya. Ini kewajiban suami. Makanya dalam perspektif ini, ulama ini mengatakan kalau anak itu disusui sendiri oleh ibunya, maka ibu ini punya hak uang susuan dari suaminya. Jadi kalau anak itu disusui sendiri,
oleh ibunya, tidak disusukan ke orang lain, maka dia punya hak uang susuan dari suaminya gitu. Tapi alhamdulillah istri-istri kita itu nggak pernah menuntut seperti itu ya. Baik-baik. Mau nuntut apa gitu ya, mau hidup sehari-hari aja sulit gitu ya, mau nuntut apa lagi gitu. Jadi baik sekali istri-istri kita tuh nggak pernah nuntut seperti itu, alhamdulillah. Nanti kalau kita diajukan rekening gitu ya, wah kado banget kita gitu. Ini kalau kita lihat konsekuensi menyusui di sini itu kalau kita lihat kitab-kitab fikih bab ar-rodo itu penyusuan. Itu ternyata perspektifnya berbeda para ulama kita. Ada yang mengatakan kewajiban suami, ada yang mengatakan kewajiban istri. Oke lah, ini kalau kemudian kita lihat ini sesuatu yang memang sudah disepakati oleh para ulama kita tentang kewajiban laki-laki tadi dan kewajiban perempuan yang terakhir ini tadi. Lalu ada hal-hal yang bagian-bagian renek rumah tangga, bagian-bagian praktisnya kehidupan rumah tangga itu yang sesungguhnya tidak ada dalil-dalil pasti dari Quran maupun Sunnah yang mengatur tentang siapa yang harus melakukan itu gitu. Seperti misalnya masak gitu ya, seperti misalnya mencuci baju, menyetrika, seperti itu. Ini kan tidak ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah. Ini itu kewajiban laki-laki atau kewajiban perempuan, kewajiban suami atau kewajiban istri, nggak ada dalilnya gitu. Jadi dalam kondisi yang tidak ada dalilnya seperti ini, maka kemudian sikap kita adalah mensyurokan, memusyawarahkan, mendialogkan, mendiskusikan antara suami dan istri itu, ini pekerjaan siapa? Ini yang dimaksud dengan pembagian peran tadi ya. Ini peran siapa? Jadi kalau nggak pernah didiskusikan seperti itu, nggak pernah diobrolkan seperti itu sebelumnya gitu. Kemudian hidup berumah tangga, nikah gitu aja. Kemudian hidup berumah tangga. Terus setelah itu istri nggak masak. Suami mau pergi berangkat kerja, nggak ada masakan di rumah. Suami marah-marah, kenapa kamu tidak masak gitu? Kata istrinya, emang masak kerjaan siapa? Lo kan kamu kan perempuan, kamu harus masak gitu. Siapa yang kemudian mengharuskan perempuan memasak, sementara kita belum pernah untuk membuat kesepakatan siapa yang memasak. Jadi pada akhirnya persepsinya sendiri-sendiri. Suami punya persepsi sendiri bahwa yang masak mesti perempuan. Sementara istri punya persepsi, ya masak itu ya siapa aja gitu. Kalau kita nggak bisa masak, kita bisa jajan keluar. Jadi karena belum pernah ada pembicaraan, mereka bisa berantem soal siapa yang mengerjakan ini semuanya. Ini bapak-bapak ibu-ibu nggak ada dalilnya. Coba cari dalam Quran dan Sunnah yang mengharuskan kepada satu pihak tertentu, entah laki-laki atau perempuan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan renek-renek perumah tanggaan seperti ini. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang datang ke Jogja Family Center, dia menceritakan bahwa dia telah menceraikan istrinya. Dia bilang, saya sudah menceraikan istri saya 3 bulan yang lalu. Saya tanya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Kata dia, pertama saya dan istri saya itu sama-sama keras perangnya saya dan perangnya istri saya itu. Kami kalau berantem nggak ada yang mau ngalah gitu. Kami sama-sama keras. Ini alasan pertama. Dia mengemukakan 3 alasan. Alasan kedua adalah istri saya itu nggak bisa masak sama sekali. Yang ketiga, istri saya itu nggak punya selera kebersihan sama sekali. Nah, 3 alasan itu yang menyebabkan dia menceraikan istrinya itu.